Nah ini kalau kita haluskan lagi, nah ini lebih runyam, artinya dalam artian lebih sulit. Tetapi harus kita masuk ke situ. Nah, kita sholat merasa kita yang sholat, nah itu masih mendua. Nah, pakai apa kita sholat? Fasilitas yang kita pakai itu semuanya milik Allah. Kita bisa berdiri karena kodratnya, kita ada kemauan untuk salat iradatnya, kita bisa baca ini dan itu ilmunya, kita bisa melihat basornya, kita bisa mendengar samaknya. Nah sekarang kita akui itu punya kita. Nah, makanya masih tergolong syirik tadi. Bapak Ibu yang saya hormati, ketika kita mau bicara tentang tauhid atau esa, ya, keesaan Allah, atau mengaitkan keyakinan kita kepada keesaan Allah, tentu kita pahami dari 4 bidang. Yang pertama tentang zatnya, yang kedua tentang sifatnya, yang ketiga tentang asma'nya, dan yang keempat tentang af'alnya. Nah, sehingga disebut dengan tauhid yang 4 bagian. Ada tauhid zat, tauhid sifat, tauhid asma, dan tauhid af'al. Nah, jadi kalau kita menelusuri bidang tauhid, ya diantaranya itu kita mesti duduk di 4 ini. Nah, sudahkah kita duduk di 4 bidang tauhid ini? Tauhid zat, zat itu dirinya Allah. Ya. Sifat, tauhid sifat, sifatnya Allah. Tauhid asma, nama. Tauhid af'al, perbuatan. Nah, kita coba mulai dari tauhid af'al dulu. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, ini membutuhkan pemahaman dan keyakinan yang benar. Ya. Kalau kita betul-betul mau duduk di tauhid, lepas dari syirik. Nah. Sekarang kita lihat dulu dari tauhid af'al, perbuatan. Sudahkah kita merasakan ketika kita berbuat, merasakan itu perbuatan Allah atau perbuatan kita? Dan sudahkah kita memahami ketika kita melihat suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang lain, yang kita pahami perbuatan Allah atau perbuatan hamba? Jadi ada 2. Yang pertama melekat kepada diri kita, yang kedua melekat kepada orang lain, artinya di luar diri kita. Ini tentang perbuatan. Yang melekat kepada diri kita, kita yang berbuat, kita yang sholat, kita yang bersedekah, kita yang bicara, kita yang melihat, kita yang mendengar. Nah, ketika perbuatan itu melekat kepada diri kita, masih terasa kitakah yang melakukan itu, atau sudah kita serahkan perbuatan itu perbuatan Allah? Kalau masih terasa kita yang berbuat, kita masih dalam lingkaran syirik. Nah, kita yang berbuat. Sedang kenapa saya katakan kita masih lingkaran syirik? Karena masih mendua tadi. Nah, di satu sisi kita yakin Allah Maha Kuasa, tapi kita juga meyakini bahwa kita juga punya kuasa untuk berbuat. Ya, sedangkan kata Allah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun.
Allah yang menjadikan kamu dan juga menjadikan apa yang kau perbuat. Nah, sekarang kita merasa kita berbuat. Nah, di sini letak syiriknya tadi. Udah jelas-jelas Allah sudah kasih tahu, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menjadikan kamu dan apa yang kau perbuat. Sekarang kita merasa kita yang berbuat. Ya, makanya kita masih dalam keadaan syirik tadi. Nah, bagaimana supaya kita tidak masuk kepada lingkaran syirik itu? Hilangkan perasaan kita, pengakuan kita bahwa kitalah yang berbuat. Maka duduklah di tauhid muntahi tadi. Merasakan ketiadaan diri kita yang ada Allah. Nah, bagaimana kita supaya bisa duduk di situ? Itu apa namanya? Ketika kita sendiri yang berbuat. Nah, langkah-langkahnya ya. Pertama, kata Rasul, mutu qabla an tamutu. Matikan dirimu sebelum kau mati. Nah, mati maksudnya di sini bukan mati jasmani, tapi mati maknawi. Ya, jadi bukan mati hakiki, tapi bukan mati apa namanya yang sebenarnya dalam artian pisah nyawa dengan tubuh, tetapi mati secara makna. Mematikan keakuan diri. Ngaku-ngaku kita yang punya, ngaku-ngaku kita yang kuasa, ngaku-ngaku kita yang berbuat. Nah, keakuan-keakuan kita itu kita singkirkan. Nah, untuk menyingkirkan itu tidak ada cara lain kecuali kita mengkaji melalui kajian tauhid dan tasawuf, ya, kajian hakikat.